Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadiyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Segala puji bagi Allah, tempat setiap makhluk bertawakal. Pada Allah lah kita bergantung, menggantungkan segala urusan. Tawakal inilah contoh dari dua Nabi Khalilullah yang menjadi kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat menghadapi kesulitan yang berat, mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dilempar ke dalam api, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tersebut di dalam ayat innan nasa kada jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Hadis riwayat Bukhari. Kata para ulama, maksud hasbunallah adalah Allah lah yang mencukupi urusan mereka, dan ni'mal wakil adalah Allah lah sebaik-baik tempat bersandar segala urusan hamba dan yang mendatangkan maslahat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat dan istri-istri beliau yang tercinta, serta pada setiap pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Mereka lah yang telah memberikan kita contoh bagaimanakah beragama dengan baik dan bagaimanakah bertawakal yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Basir Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa ia pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebagian safar beliau. Beliau ketika itu mengutus seorang utusan untuk memerintahkan, Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watari au kiladatun illa kuti'at. Jangan sampai dibiarkan di leher unta masih terdapat kalung dari tali busur, atau kalung pada leher unta melainkan itu dipotong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet adalah syirik. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab At-Tauhid, tamimah adalah sesuatu yang dipakai oleh anak-anak untuk mencegah ain, sawan atau pandangan hasad dari orang yang mudah hasad. Sebagian ulama, kata Syekh At-Tamimi rahimahullah, memberikan keringanan untuk tamimah dari Al-Quran. Sebagian ulama tidak memberikan keringanan untuk hal ini, seperti sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, tetap melarang tamimah yang berasal dari Al-Quran. Tamimah inilah yang biasa kita kenal dengan jimat. Adapun ruqa yang disebut dalam hadis disebut juga azaim, yang dimaksud adalah ruqyah yang terlarang, yaitu berupa mantra-mantra. Sedangkan jika ruqyah itu selamat dari kesyirikan, maka masih dibolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih membolehkan ruqyah yang selamat dari syirik tadi. Ruqyah tersebut masih boleh digunakan untuk mengatasi ain dan huma. Tiwala adalah sesuatu yang dibuat, yang diyakini bisa membuat istri sangat cinta pada suami, atau suami sangat cinta pada istri. Yang ada di tengah-tengah kita dikenal dengan pelet. Dalam hadis Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaka syai'an wakila ilaih." Barang siapa menggantungkan hati pada sesuatu, urusannya akan diserahkan padanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Dari Said bin Jabir, ia berkata, siapa yang memotong jimat pada seseorang, maka ia seperti membebaskan seorang budak. Atsar dari Waqi bin Jarrah Ar-Ruwaisi. Dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, ia mengatakan, murid-murid Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tidaklah menyukai jimat dari Al-Quran maupun dari selain Al-Quran. Atsar sahih dari Ibnu Abi Syaibah dalam musnafnya. Ada beberapa faedah penting dari hadis-hadis dan riwayat di atas. Ancaman yang keras bagi orang yang memakai jimat, pahala bagi orang yang memotong jimat dari yang lainnya. Amannya tidak memakai jimat meskipun dari Al-Quran. Memakai jimat tanda kurangnya tawakal pada Allah. Para jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah, kita bertawakal pada Allah dengan meninggalkan berbagai jimat, pelet, raja, dan berbagai pelindung dan anti kebal adalah: pertama, mendatangkan jaminan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, sebagaimana disebutkan sifat mereka dalam hadis adalah: hum lazina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yakatawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu tidak melakukan tiara, beranggapan sial, tidak meminta untuk diruqyah, dan tidak menggunakan kai pengobatan dengan besi panas, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, Allah akan beri kecukupan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Ketiga, Allah menyukai orang yang bertawakal. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 159. Demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita menjadi orang yang benar-benar bertawakal dan menggantungkan setiap urusan pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجعات نقمتك وجميع سخاتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar.